Yang kedua ada wacana tulis. Menurut Henry Guntur Tarigan, wacana tulis itu adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Sedangkan menurut Mulyana, wacana tulis itu adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Ada beberapa ciri-ciri dari wacana tulisan. Yang pertama, wacana tulis itu biasanya panjang dan dia menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua itu, wacana tulis ini dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasaannya. Dan yang ketiga, wacana tulis ini biasanya mempunyai unsur kebahasan yang lengkap. Lalu ada yang namanya wacana berdasarkan pelibatnya. Yang pertama itu ada wacana monolog. Pada wacana monolog, pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung atau ucapan pembicara. Contohnya pidato dan ceramah. Yang kedua adalah wacana dialog. Wacana dialog ini terjadi apabila peserta dalam komunikasi itu ada dua orang dan terjadi pergantian peran. Contohnya, antara dua orang yang sedang mengadakan perbincangan. Dan yang ketiga adalah wacana polilog. Wacana polilog ini terjadi apabila peserta dalam komunikasi lebih dari dua orang dan terjadi pergantian peran. Contohnya, perbincangan antara beberapa orang dan mereka memiliki peran pembicara dan pendengar. Selanjutnya, wacana berdasarkan cara pemaparannya. Yang pertama adalah wacana narasi. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya, dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian, agar para pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Ada beberapa unsur penting dalam narasi. Yang pertama adalah kejadian, yang kedua tokoh, yang ketiga konflik, yang keempat alur atau plot, dan yang terakhir adalah latar yang terdiri atas latar waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan penulisan narasi. Yang pertama, kita harus menentukan tema dari cerita narasi kita tersebut. Yang kedua, kita menentukan tujuan kenapa narasi tersebut ditulis. Yang ketiga, kita mendaftarkan topik atau gagasan pokok dari narasi yang akan kita tulis. Yang keempat, menyusun gagasan pokok menjadi kerangka-kerangka secara kronologis atau urutan waktu. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Yang kedua ada wacana deskripsi. Wacana deskripsi ini bermaksud untuk menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan kesan utama sebagai pengikat semua isi kesan yang dilukisnya. Selanjutnya, ada beberapa macam wacana deskripsi. Yang pertama itu adalah wacana deskripsi yang faktawi. Maksudnya adalah berusaha menjelaskan bangunan, ukuran, susunan, warna, dan bahan sesuatu menurut kenyataan, dengan tujuan untuk memberikan informasi. Dan yang kedua ada wacana deskripsi yang hayali. Maksudnya adalah berusaha untuk menjelaskan ciri fisik, cara-cara berlaku, sikap-sikap seseorang, keadaan suatu tempat menurut hayalan penulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan menulis karangan deskripsi. Yang pertama adalah kita harus menentukan objek pengamatan yang akan kita deskripsikan. Yang kedua, kita juga harus menentukan tujuan dari menulis karangan deskripsi ini. Yang ketiga, kita harus mengadakan pengamatan dan mengumpulkan bahan. Yang keempat, kita harus menyusun kerangka karangan. Dan yang terakhir, kita harus mengembangkan kerangka menjadi karangan. Selanjutnya ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi ini adalah wacana yang menyampaikan fakta-fakta secara teratur, logis, dan saling bertautan dengan maksud untuk menjelaskan sesuatu ide, istilah, masalah proses, unsur-unsur sesuatu, hubungan sebab akibat, dan sebagainya, yang bertujuan agar diketahui oleh para pembaca. Yang keempat, ada wacana argumentasi. Wacana ini berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat pendirian atau gagasan. Wacana ini juga termasuk wacana yang paling sulit, karena perlu adanya alasan dan bukti yang meyakinkan. Ada beberapa tahapan dalam menulis karangan argumentasi. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik permasalahan dari apa yang akan kita argumenkan. Yang kedua, kita harus merumuskan tujuan dari penulisannya. Yang ketiga, kita harus mengumpulkan data berupa bukti-bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung.
Dan yang keempat, menyusun kerangka karangan. Dan yang terakhir, kita harus mengembangkan kerangka tersebut menjadi karangan. Dan yang terakhir ada wacana persuasi. Wacana ini adalah wacana yang disusun penulis yang bertujuan agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut.